Assalamualaikum teman-teman semua. Yuk langsung aja kita simak ceritanya Nabi Yunus alaihi salam. Jadi teman-teman semua, Allah mengutus Nabi Yunus kepada penduduk Ninawa yang sombong dan penyembah berhala. Nabi Yunus yang melihat orang-orang berkumpul di depan patung lalu bertanya, "Wahai penduduk Ninawa, apa yang sedang kalian lakukan?" "Kami sedang mengadakan upacara untuk menyembah sang dewa," ucap salah seorang dari kumpulan orang-orang tersebut. "Sepertinya engkau bukan penduduk Ninawa ya? Siapa sebenarnya kau ini?" tanya yang lain. "Aku adalah Yunus, utusan Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini," jawab Nabi Yunus. Lalu penduduk Ninawa yang lain menjawab, "Hah? Allah? Siapa itu Allah? Kami menyembah patung dewa ini karena dialah yang telah memberi rezeki dan selalu menjaga wilayah kami agar tetap subur dan makmur." "Apakah Tuhanmu itu bisa bicara dan mendengar?" tanya Nabi Yunus. "Hahaha, kau ini bodoh sekali. Mana mungkin patung bisa bicara dan mendengar?" jawab salah satu penduduk Ninawa. "Kalau begitu, kalianlah yang bodoh. Mengapa patung yang tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar itu kalian sembah?" jawab Nabi Yunus. "Cukup, kau jangan menghina Tuhan kami. Kalau kau tidak mengindahkan larangan kami, kau akan kami usir," ucap salah satu penduduk Ninawa dengan marah. "Sabar, kalian jangan marah dulu. Aku akan bercerita sedikit tentang Tuhan pencipta alam semesta ini. Dialah yang menciptakan semua makhluk, juga bumi dan segala isinya. Dia juga yang memberikan rezeki atas semua makhluk. Karena itu, hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah," jawab Nabi Yunus. Lalu kaum Ninawa pun menjawab Nabi Yunus dengan mengejek. "Hahaha, dia mungkin seorang pengembara yang gila. Untuk apa kita menyembah Tuhan dia? Kita sudah punya Tuhan sendiri yang sudah banyak memberikan apa yang kita butuhkan." Kemudian kaum Ninawa pun pergi meninggalkan Nabi Yunus dan berkata, "Ayo, kita tinggalkan saja dia." Setelah bertahun-tahun Nabi Yunus berdakwah, penduduk Ninawa masih tetap menyembah berhala. Nabi Yunus berdoa dengan sedih kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk selalu mengajak penduduk Ninawa agar beriman kepadamu. Namun, mereka tetap saja menolak. Mereka bahkan mencaci maki dan menghinaku. Kemudian, hai Yunus, pergi kau dari sini. Kami bosan mendengar semua ocehanmu tentang Tuhanmu itu. Jika tidak pergi juga, kami akan melakukan sesuatu terhadapmu," ucap salah satu orang penyembah berhala dengan emosi. "Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat, karena kalian tidak mau beriman kepada Allah, maka azab Allah pasti akan datang. Camkan itu," jawab Nabi Yunus dengan tegas. Akhirnya dia mau pergi juga. "Sekarang kita bisa tenang tanpa ocehannya," ucap para penduduk Ninawa. Karena kecewa dan kesal, Nabi Yunus memutuskan untuk pergi. "Tuan, kemanakah kapal ini akan berlayar?" tanya Nabi Yunus. "Kami akan pergi ke negeri seberang," jawab awak kapal. "Bolehkah saya menumpang kapal Tuan? Karena saya juga ingin pergi ke negeri seberang," lanjut Nabi Yunus bertanya. "Silahkan Tuan," jawab awak kapal. "Terima kasih," lanjut Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus berlayar bersama kapal itu.
Di tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus dihantam badai yang dahsyat sehingga oleng. Setelah separuh muatan kapal dibuang, kapal tersebut tetap oleng. Wahai kalian semua, barang-barang yang berat segera buang ke laut agar beban kapal kita berkurang dan kapal kita tidak oleng lagi, ucap salah seorang awak kapal. Setelah separuh muatan kapal dibuang, kapal tersebut tetap oleng. Mereka kemudian bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan dilempar ke laut. Kemudian, mereka sepakat untuk melakukan undian. Setelah 3 kali diundi, ternyata yang keluar selalu nama Nabi Yunus. Tuan, ternyata setelah diundi 3 kali berturut-turut, yang keluar selalu nama Tuan. Jadi, Tuanlah yang harus menceburkan diri ke laut agar beban kapal ini berkurang, sehingga kapal tidak oleng lagi. Maafkan kami, Tuan, ucap salah seorang awak kapal. Baiklah, saya bersedia. Semoga dengan ini bisa menebus dosa-dosa yang telah saya lakukan, jawab Nabi Yunus. Kemudian, tiba-tiba seekor paus besar melintas di dekat Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan ikan paus besar itu. Ikan paus itu berputar-putar di sekitar tempat itu. Sementara Nabi Yunus yang masih hidup bisa mendengarkan ikan-ikan dan makhluk lainnya bertasbih dari dalam perut ikan paus. Nabi Yunus tersentuh, kemudian dia pun berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan meninggalkan kaumku. Aku bertobat kepadamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku adalah tergolong orang-orang yang zalim." Kemudian Nabi Yunus keluar dari dalam ikan paus tersebut. Yeay, akhirnya selesai juga. Semoga bisa bermanfaat dan menambahkan ilmu teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk mengklik share, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.